Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baru Fawaid. Perkenalkan, nama saya Arjuna. Di sini kami dari kelas 11 MIPA 1 ingin menceritakan tentang sejarah Perang Aceh. Sejarah Perang Aceh, pertempuran terlama yang bikin militer Belanda frustasi. Kisah balik sejarah peperangan yang pernah terjadi di Indonesia memang tak lepas dari kisah-kisah heroik. Tak hanya soal kepahlawanan, tapi jalan cerita mereka saat berjuang juga terekam zaman sebagai bentuk peperangan yang luar biasa dahsyatnya. Hal ini salah satunya tergambarkan pada Perang Aceh di 26 Maret 1873 silam. Sikap arogan Belanda yang menerjunkan militernya untuk menguasai Aceh membuat masyarakat setempat tersulut amarahnya dan kemudian memutuskan untuk berperang. Pertempuran demi pertempuran berdarah tersaji di kedua belah pihak. Sengitnya perlawanan pada pejuang membuat militer Belanda kewalahan hingga perang berlarut-larut selama 30 tahun lamanya. Kedatangan awal militer Belanda yang menyulut konflik. Kedatangan Belanda yang hendak memaksakan Kesultanan Aceh untuk mengakui Hindia Belanda menjadi awal konflik yang kelak menjadi peperangan dan terlama sepanjang sejarah bangsa ini. Karena ditolak mentah-mentah, Belanda pun akhirnya menyatakan perang terhadap Aceh. Jika dilihat secara seksama, apa yang dilakukan Belanda sejatinya merupakan pelanggaran terhadap perjanjian dengan Inggris lewat Traktat London, di mana isinya menyebutkan bahwa Belanda dilarang mengganggu kemerdekaan Aceh sebagai wilayah yang berdaulat. Karena dilanggar, perang pun berkobar tak lama kemudian. Perlawanan Kesultanan Aceh yang membuat peperangan semakin sengit. Belanda sebagai pihak yang menyatakan perang mengerahkan ribuan tentara yang terdiri dari Tamtama, Bintara, hingga Perwira. Beberapa dari divisi militer yang diterjunkan bahkan telah dilengkapi dengan senapan laras panjang merek Bimen yang sudah menggunakan teknologi pengisian misu dari belakang. Meski demikian, para pejuang Aceh yang dikenal gagah berani tak merasa gentar dengan hal tersebut. Peperangan berjalan sengit hingga membuat pihak Belanda kewalahan. Terlebih, pasukan Aceh diuntungkan dengan topografi daerahnya yang didominasi pantai berawa-rawa dengan pepohonan tinggi menjulang. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi pejuang mereka. Jenderal Kornel hingga perang yang berlangsung 30 tahun lamanya. Gelombang Perang Aceh pertama dipimpin oleh Jenderal Kornel, di mana militer Belanda menurunkan sebanyak 3.000 prajurit. Serangan ini kemudian berhasil dipatahkan dan berujung tewasnya Kornel di tangan pasukan Aceh pada April 1873. Tak patah arang, Belanda kembali melancarkan serangan dengan mengerahkan 8.000 tentaranya. Untuk serangan kedua ini, Letjen Jovan Sweeten menjadi pucuk pimpinan tertinggi. Perang pun kembali berlanjut pada tahun 1874 hingga 1880. Pada 31 Januari 1874, Van Sisten mengumumkan bahwa seluruh Aceh telah ditaklukkan dan menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Namun, Kesultanan Aceh diketahui masih terus mengobarkan peperangan. Tercatat dalam sejarah sebagai salah satu perang terlama di dunia. Perang ketiga yang dimulai pada tahun 1841 sampai 1896 kembali berkobar. Taktik yang digunakan pasukan Aceh kali ini dengan cara gerilya. Hingga pada 1904 perang antara Belanda dan Aceh benar-benar berhenti. Kelak konflik inilah yang dirasakan oleh Belanda sebagai peperangan yang sangat menguras tenaga.
Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil Better History Indonesia Vol 1 yang dikutip dari Historia menuliskan, pihak Aceh kehilangan 4% penduduknya atau 70.000 orang tewas. Sementara di pihak Belanda 35.000 serdadu penil tentara kerajaan Hindia Belanda tewas. Sejarawan Indonesia Azumardi Azra dalam bukunya Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara 2022 menyebutkan, perang yang melibatkan Kesultanan Aceh dan militer Belanda itu merupakan salah satu perjuangan terhebat yang pernah ada. Kedua belah pihak yang sama-sama menggunakan taktik militer sampai harus berperang berpuluh-puluh tahun lamanya.